Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Florencia Medlin Situmorang. Saya dari kelas Antoni 1. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan soal dari ujian akhir semester ganjil, yaitu soal kimia. Soal yang pertama yaitu unsur X bernomor atom 12 berikatan dengan unsur O. Jadi di sini kita tuliskan X dengan nomor atom 12 yaitu dan O dengan nomor atom 8. Lalu kita konfigurasikan, yaitu yang X menjadi 2, 8, 2 menjadi X positif 2. Lalu yang O 2, 6 menjadi O negatif 2. Jika unsur logam dan unsur non-logam saling berikatan, maka terjadilah ikatan ion. Dan rumus kimia yang terbentuk yaitu X positif 2 tambah O negatif 2 menjadi X2O2. Jadi di sini ininya itu kita bagi menjadi XO. Terus soal yang kedua yaitu NaCl. Kita taruh nomor atom dari Na dan nomor atom dari Cl, lalu kita konfigurasikan masing-masing. Dan ini hasil konfigurasinya. Dan Na menjadi positif 1 dan Cl menjadi negatif 1. Seperti soal nomor 1, jika unsur logam dan logam saling berikatan, maka terjadilah berikatan ion. Soal yang ketiga yaitu SF4. S dengan nomor atom 16, F dan dengan nomor atom 9. Maka kita konfigurasikan, ini hasil konfigurasinya. Terus S menjadi negatif 2, F menjadi negatif 1. Jika non-logam dan non-logam saling berikatan, maka terjadilah ikatan kovalen. Terus pada soal nomor 3 yang ditanya SF4 tersebut termasuk ke ikatan kovalen apa? Kovalen polar atau non-polar. Jadi kita cari PEB-nya. PI-nya itu 4 karena dilihat unsur yang paling terbesar. Terus rumus PEB-nya itu adalah elektron valensi atom pusat kurang PEI kali B per 2. Jadi elektron valensi atom pusatnya itu adalah 6 dan atom pusatnya itu adalah S. Jadi 6 kurang 4 kali 1 per 2 sama dengan 6 kurang 4 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi terdapat PEB pada senyawa SF4 maka polar. Jika ada PEB-nya maka disebut polar. Terus soal yang nomor keempat yaitu N2. Kita bikin nomor atom N yaitu 7, lalu kita konfigurasikan jadi 2, 5 dan elektron valensi dari unsur N yaitu 5. Terus karena N2 jadi N itu ada 2, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Jadi di sini terus tinggal kita bikin di sini 5 satu sama lain 5 karena elektron valensinya 5. Jadi ini saling berikatan dan satu sama lain stabil. Jadi senyawa tersebut N2 tersebut termasuk ke dalam ikatan kovalen rangkap 3. Terus soal yang nomor 5 yaitu senyawa dengan gaya antarmolekul yang kuat cenderung memiliki titik didih yang lebih tinggi. Jadi jika senyawa yang memiliki gaya antarmolekul yang kuat, maka dia sama dengan titik didih lebih tinggi. Terus soal nomor 6 yaitu bentuk molekul dari H2O. Kita konfigurasikan masing-masing unsur tersebut, yaitu 1 H dengan nomor atom 1, O dengan nomor atom 8. Lalu kita konfigurasikan dan O itu dengan elektron valensi 6. Terus jika ingin mencari bentuk molekul maka kita harus menentukan PEI dan PEB-nya. PEI-nya itu 2 dan PEB-nya itu elektron valensi atom pusat kurang PEI kali B per 2 sama dengan 6 kurang 2 kali 1 per 2 sama dengan 6 kurang 2 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi rumus yang terbentuknya rumus yang terbentuk yaitu AX2E2. Bentuk molekul dari rumus tersebut ialah bentuk V. Terus soal yang nomor 7 yaitu
Bentuk molekul dari PCl3. Kita konfigurasikan masing-masing unsur. P itu dengan nomor atom 15 dan C dengan nomor atom 17. Jadi ini adalah hasil konfigurasinya. Pi-nya itu 3, PeB-nya itu langsung kita masukkan aja. Atom pusatnya itu adalah P, yaitu dengan elektron valensi 5 kurang 3 Pi-nya kali 1 per 2. Terus 5 kurang 3 per 2 sama dengan 2 per 2. Jadi 2 per 2 itu sama dengan 1. Jadi rumusnya itu ialah AX3E. Jadi bentuk dari AX3E itu adalah bentuk piramida segitiga. Soal yang nomor 8 yaitu CH3Cl. Jadi kita tentukan dulu struktur Lewisnya, yaitu C-nya itu menjadi atom pusat karena berdekatan dengan yang paling besar. Terus H-nya itu ada 3 dan Cl-nya itu ada 1. Jadi kita bikinkan H itu elektron valensinya 1 dan C itu elektron valensinya 4 dan Cl itu elektron valensinya 7. Jadi masing-masing unsur tersebut saling berikatan dan tidak ada PeB yang terdapat pada senyawa tersebut. Jadi Pe tersebut ialah 4 dan PeB-nya 0 karena tidak ada terdapat PeB dalam senyawa CH3Cl. Jadi rumus yang terbentuknya itu adalah AX4 yang dimana bentuk molekulnya itu adalah tetahedral. Terus soal yang nomor ke-9 yaitu ialah BrF3. Jadi kita bikin nomor atom Br itu 35 dan F itu 9. Dan kita konfigurasikan. Ini hasil konfigurasinya. Lalu kita cari Pe-nya itu 3 dan PeB-nya itu atom pusatnya itu ialah Br, yaitu dengan EV 7 kurang 3 Pi-nya kali 1 per 2. Jadi 7 kurang 3 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi rumus yang terbentuk ialah AX3E2. X itu sebagai PeI dan E itu sebagai PeB. Jadi bentuk dari AX3E2 itu adalah bentuk T. Terus selanjutnya yang soal nomor 10 yaitu bentuk molekul dari SCl4. Kita bikin nomor atom S itu 16 dan Cl 17. Lalu kita konfigurasikan. Lalu Pi-nya itu 4, lalu kita tentukan PeB-nya. Jadi atom pusatnya itu adalah S, jadi EV dari S ialah 6. 6 kurang 4 Pi-nya kali 1 per 2 sama dengan 6 kurang 4 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi rumus yang terbentuk ialah AX4E. Kenapa AX4E? E-nya ini ini tadi kan sebagai PeB. Jadi karena PeB-nya 1, jadi tidak perlu ditulis angka 1, hanya E saja. Terus bentuk molekul yang terbentuk ialah jungkat-jungkit. Terus soal yang nomor 11 yaitu struktur Lewis dari HCN. Jadi kita harus mencari dulu konfigurasinya. Nomor atom H itu 1 dan dengan EV 1 dan C itu dengan nomor atom 6. Ini hasil konfigurasinya dan ber-EV 4. Terus N itu 7 nomor atomnya dan ini hasil konfigurasinya dan dengan berelektron valensi 5. Jadi struktur Lewisnya dari HCN ini ialah C sebagai atom pusat, H di sebelah kiri dan N di sebelah kanan. C dengan elektron valensi 4. Jadi masing di sebelah kiri itu 1 biar bisa memberi kepada unsur H. Lalu 3 ke unsur N agar bisa memberi kepada unsur N. Lalu H dengan elektron valensi 1, N dengan elektron valensi 5. Jadi masing-masing unsur tersebut saling berikatan satu sama lain. Lalu soal yang selanjutnya ialah nomor 12 D Ne2S2 2P5 E itu Ne3S2 3P3. Jadi elektron valensi D itu 7 dan elektron valensi E itu 5 menjadi D itu negatif dan E itu positif 3. Dari D negatif tambah E positif 3 menjadi rumus kimia yang terbentuk ialah
D3E. PE-nya itu yaitu ya 3 karena yang paling terbesar. Lalu PEB-nya itu atom pusat pada D3E itu ialah E dengan elektron valensi 5 kurang 3 PEI kali 1 per 2 sama dengan 5 kurang 3 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi di sini terdapat PEB, maka disebut dengan polar. Jika tidak ada PEB, disebut dengan nonpolar. Selanjutnya soal nomor 13, yaitu diketahui beberapa molekul senyawa yaitu HCl, O2, HF, CH4 dan BF3. Yang ditanya itu adalah urutkan molekul di atas berdasarkan kenaikan titik didih. Jadi ikatan hidrogen itu ialah yang berhubungan dengan unsur F, O, dan N. Terus contoh dari ikatan hidrogen itu ialah HF. Lalu selanjutnya itu adalah HCl. HCl termasuk ke dalam kovalen polar. Lalu BF3 termasuk ke dalam nonpolar karena BF3 tidak memiliki PEB. Seperti ini jalannya. PEB-nya itu ya 0, maka BF3 disebut nonpolar. O2 disebut dengan nonpolar karena tidak memiliki PEB. Lalu CH4 juga begitu, nonpolar karena tidak memiliki PEB. Lalu rumusnya itu ialah ikatan hidrogen lebih besar dari gaya dipol-dipol atau gaya polar dan polar lebih besar dari gaya dipol terimbas, yaitu gaya polar dengan nonpolar. Lalu lebih besar dari gaya London, yaitu gaya nonpolar dan nonpolar. Jadi karena terdapat 3 senyawa yang sama-sama nonpolar, jadi kita mencari MR-nya atau nomor massa. Jadi MR dari BF3 yaitu 1 kali 11 yang dalam kurung ini ialah nomor massa ditambah 3 kali 19 nomor massa dari F. Lalu hasilnya ini 11 tambah 57, hasil kali dari sini. Lalu ditambahkan menjadi 68. Lalu kita cari dengan MrO2 yaitu 2, nomor massa O itu ialah 16 dikali menjadi hasilnya 32. Terus MrCH4 yaitu 1 dikali 12 nomor massa C dan ditambah 4 dengan nomor massa H. Ditambah 4 yaitu 1 dengan nomor massa H. Lalu di sini hasil kalinya ini yaitu 12, hasil kalinya ini ya 4, lalu ditambahkan menjadi 16. Lalu hasilnya itu ialah dari ketiga tersebut yang paling tinggi ialah BF3 karena dia yang paling besar. Terus maka setelah semuanya dicari terbentuklah ini hasilnya. Yang paling besar yaitu ikatan hidrogen yaitu HF. Lalu yang kedua itu ialah kovalen polar yaitu gaya dipol-dipol yaitu HCl. Lalu yang paling urutan pertama yang paling besar dari gaya London ialah BF3. Lalu yang kedua itu lebih besar dari O2 dan lebih besar dari CH4. Lalu selanjutnya soal nomor 14 yaitu XY3. Jadi pada soal nomor 14 pertanyaan A yaitu yang ditentukan ialah hibridisasi dan B ialah sifat kepolaran. Lalu diketahui unsur X itu bernomor atom 17 dan Y itu bernomor atom 9. Jadi kita konfigurasikan karena jika kita mencari hibridisasi maka kita menggunakan subkulit. Jadi konfigurasi subkulit dari X17X ialah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dan 3P5. Lalu konfigurasi dari unsur 9Y ialah 1S2, 2S2 dan 2P5. Jadi yang kita tentukannya itu ialah yang paling belakang pada atom pusat yaitu 3S2 dan 3P5. Jadi S itu
hanya satu orbital dan P itu 3 orbital. Jadi sini 3s2, di sini kita masukkan sini 2, dan lalu 3p5 di sini 5. Jadi inilah kondisi awal. Agar Y3 terpenuhi, maka kita akan melakukan peleburan, yaitu promosi. Jadi kita bisa meminjam ke D, orbital D. Jadi di sini menjadi S tadi ini, terus P3, lalu kita pindahkan yang ini ke sini agar Y3 terpenuhi. Terus menjadilah Y3 S ini, lalu P3 hasilnya ini, sini ini Y dan ini D. Karena sudah kita promosikan. Jadi hasilnya itu ialah SP3D. Terus soal yang terakhir yaitu NH4Cl. Jadi yang ditanya itu ialah struktur Lewis dan tentukan jenis ikatan yang terdapat pada molekul. Jadi kita tinggal kita konfigurasikan unsur N, H, dan Cl. N itu nomor atomnya 7, H itu 1, Cl itu 17. Jadi kita konfigurasikan. Lalu N itu EV-nya 5, H itu 1, Cl itu EV-nya 7. Jadi struktur Lewisnya itu seperti ini. N di tengah, N menjadi atom pusat, lalu H mengelilingi N, lalu Cl di sebelah kanan. Jadi karena N tadi elektron valensinya 5, jadi sini kita bikin 5, dan H itu EV-nya 1, lalu Cl itu ialah 7. Jadi H mendapatkan 1, dan masing-masing H mendapatkan 1 dan Cl mendapatkan 1. Jadi dari gambar struktur Lewis tersebut, jenis ikatan itu ialah ikatan kovalen koordinasi. Mengapa? Karena ini di sini tidak ada terjadinya pembalasan satu sama lain, jadi disebut dengan kovalen koordinasi.